Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam dan kita masuk pada fasal agama atau dinul fitrah, dinul hanifiyah, sikap bagaimana kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam adalah sikap pasrah, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah taala. Beliau dalam bab ini menukilkan ini beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajah Anda kepada agama ini hanifan, dengan penuh kecondongan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecondongan kepada agama yang hanif adalah fitrah Allah. Fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah, kecenderungan kepada agama, kecondongan kepada agama. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah SWT. Fitrah manusia akan seperti itu. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia mereka ini tidak mengetahuinya. Inilah ayat pertama yang beliau bawakan di dalam ini bab ini bab untuk kita senantiasa lurus di atas agama Allah, penuh dengan kecenderungan menghadapkan wajah kita kepada agama Allah yang merupakan agama fitrah ini. Beliau bawakan ayat ini yang Allah katakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang hanif ini. Dan ayat ini dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan tentang hakikat ini Islam. Bahwa di antara keutamaan Islam yang sangat agung, istilah hakikat Islam tidak akan kita dapatkan kecuali dengan cara kita menghadapkan wajah kita kepada ini agama ini. Menghadapkan wajah kita kepada agama ini dengan cara kita bagaimana konsisten dan komitmen untuk senantiasa konsisten di atas agama yang hak ini. Dengan senantiasa menjaga agama ini, berusaha untuk bagaimana mewujudkan dengan sempurna dalam beragama ini, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian ada ketundukan terhadap syariat ajaran Allah Ta'ala. Karena agama kita tegak di atas dua prinsip yang sangat penting ini. Ini prinsip tauhid, la ilaha illallah. Prinsip ittiba, yaitu Muhammad Rasulullah. Inilah cara kita beragama, yaitu bagaimana kita betul-betul tegak di atas tauhid dengan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikannya dan lurus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh ini Allah lewat Rasulnya. Kalimat faqim wajah kalidin hanifa, yaitu hadapkan wajah Anda kepada agama ini dengan hanif, yaitu dengan cara al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan agamanya semata-mata untuk Allah SWT. Menghadapkan wajah kepada Allah, menghadapkan wajah untuk agama ini adalah dengan
Dia betul-betul totalitas arah kehidupan dia kepada Allah, fokus kepada Allah Ta'ala, dan dia berpaling dari selain Allah SWT. Dia betul-betul senantiasa berusaha untuk mentaati Allah, sehingga dia manteng, fokus menuju Allah Ta'ala, dan tidak menjadikan sedikit pun dari agamanya itu untuk selain Allah, sehingga betul-betul dia memurnikan agamanya untuk Allah dengan atau sesuai dengan syariat, ajaran yang diajarkan Allah Ta'ala melalui Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan cara kita istiqamah, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan agama Allah Ta'ala, maka orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang sombong, yang mereka tidak mengarahkan wajahnya kepada Allah, atau dia mengarahkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menegakkan atau menghadapkan wajah kepada agama ini, mesti dia harus mewujudkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan wa faqim wajhaka lidini hanifan. Hanif adalah milahnya Nabiullah Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Ibrahim adalah umat yang senantiasa qanitan lillah, tunduk, patuh, taat kepada Allah, hanifan, yang betul-betul sangat condong kepada ini kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Dan hanif ini kecenderungan kepada agama, dia bersih di atas tauhidnya. Ini adalah sesungguhnya merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia yang Allah katakan fitratallahu allati fatrana 'alaiha. Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sehingga Nabi juga membawakan hadis yang menjelaskan tentang fitrahnya manusia yang hanif. Di antaranya seperti hadis Nabi, hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa'a." Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa. Dalam keadaan yaitu di atas fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atathumus syayatin. Lalu datanglah syaitan mendatangi manusia, mendatangi jiwa-jiwa manusia, fastalathum an dinihim, dalam rangka untuk membelokkan mereka dari agama yaitu mereka. Hadis ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia di atas fitrah hanif, kecenderungan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini akan bisa rusak fitrah hanif ini ketika seorang kemudian mengikuti syaitan. Yang syaitan akan selalu mendatangi manusia, menawarkan kesesatannya. Maka orang yang mereka mengikuti syaitan, dia akan bisa keluar dari fitrahnya. Jangan dia akan bisa menjadi rusak, ya, sehingga keluar dari fitrahnya. Sebagaimana juga Nabi katakan, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fabawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Ayahnya lah yang menjadikan, orang tuanya lah menjadikan dia itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan Nabi tidak menyebutkan wa yusallimanihi, karena Islam telah menjadi fitrah mereka. Seandainya mereka biarkan tumbuh berkembang tanpa pengaruh yang macam-macam, maka fitrahnya akan terus jalan. Kecenderungan kepada kebenaran, kepada al-haq, kelurusan menyembah Allah Ta'ala akan tetap ini jalan. Dua hadis ini paling enggak kita juga diingatkan bahwasanya fitrah manusia yang fitrahnya adalah tercipta di atas tauhid, fitrah di atas pengakuan kepada Allah Ta'ala, di atas Islam. Di atas Islam artinya fitrahnya mereka ada kecenderungan pada Islam. Adapun bukan berarti mengetahui semua ajaran Islam. Kalau soal ilmunya itu mesti harus tafsil, belajar.
tafsirnya tentang Islam, yang penting ada ini belajar. Tapi secara umum manusia Allah ciptakan di atas fitrah, ini keislaman. Ini kecenderungan kepada Allah SWT, kecenderungan kepada ini al-haq. Dua hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa fitrah manusia seperti itu akan bisa mengalami kerusakan. Kerusakan fitrah ini bisa disebabkan pertama adalah karena mengikuti bisikan syaitan. Yang syaitan memang betul-betul sudah bersumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Lihat bagaimana syaitan kedengkiannya, hasadnya kepada Adam sudah membuat makar dari awal. Hasadnya iblis kepada Adam dalam menjadikan iblis tidak patuh kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada ini Adam. Dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik pada ini Adam. Kemudian bahkan iblis melanjutkan dengan makar bagaimana bisa menjebak Adam melakukan atau melanggar larangan Allah SWT. Maka iblis datang seakan-akan menjadi penasihat yang tulus dan menunjukkan sesuatu yang menggerakkan syahwat sehingga syahwatnya begitu tertarik. Ini hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ada mau nggak aku tunjukkan pada Anda pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Sehingga iblis datang seakan-akan dia adalah tulus menasihati, tidak ingin menjebak, kemudian memberikan tawaran yang ada nuansa syahwatnya. Pohon kekekalan, kerajaan tidak akan punah. Sehingga iblis akan menjebak Adam dengan syahwat dan syubhat. Membuat kerancuan-kerancuan. Sampai singkatnya Adam pun tertipu oleh iblis. Sehingga Allah usir dari jannah. Seketika Adam terusir dari surga, maka iblis belum selesai. Belum berhenti pula. Dia meminta kepada Allah untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Ingin menyesatkan anak Adam. La ukhwiyanahum ajma'in. Sungguh akan aku sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali. Dia akan nongkrong di jalan yang lurus untuk mengaling manusia, untuk dibelok-belokkan. Laq'udanna lahum siratal mustaqim. Akan aku halangi mereka dari jalan yang lurus. Sehingga iblis punya program bagaimana bisa membatalkan, yaitu menggagalkan orang-orang yang mereka ingin berjalan di atas jalan Allah SWT. Maka iblis merancang langkah-langkah, membuat strategi, langkah-langkah bagaimana iblis bisa membelokkan manusia ke jalan-jalan syaitan. Kemudian yang kedua, di antara kerusakan fitrah manusia itu bisa disebabkan oleh lingkungan. Lingkungan yang paling pertama mereka dapatkan adalah lingkungan keluarga. Maka fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Orang tuanya lah membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena lingkungan orang tua anak yang lahir asalnya fitrah, lingkungannya lah, dan lingkungan pertama adalah orang tua. Kalau orang tuanya itu sesat, rusak, dia pengikut ini paliran sesat, maka otomatis anak ini akan terdidik oleh lingkungan yang rusak. Maka anak akan bisa kemudian keluar dari fitrahnya, rusak fitrahnya, dan kemudian dia yaitu terpengaruh oleh lingkungannya, lingkungan keluarganya. Terkadang lingkungan keluarganya masih bagus, tetapi ada lingkungan lain, lingkungan sekolah. Di sekolahnya ada temannya, ada gurunya, kadang-kadang ada banyak teman yang rusak, ada guru yang rusak, sehingga fitrahnya anak menjadi rusak. Lingkungan sekolah, maka orang tua menjadi kewajiban orang tua untuk betul-betul menaruh anaknya di tempat yang aman dalam masalah pendidikan. Karena ini termasuk di antara kewajiban orang tua. Bagaimana menempatkan atau bagaimana merawat sang anak sehingga tumbuh berkembang sehat, bersih dari segala macam upaya merusaknya, segala macam perusak, sehingga kewajiban orang tua untuk memilihkan tumbuh berkembangnya anak dengan baik. Itu lingkungan sekolah.
Sekolah ya, betul-betul bisa mengawal fitrahnya dan terus bisa menjadikan anak ini tumbuh berkembang, yakni mengagumkan. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Kadang-kadang anak sudah ini bagus sekolahnya, tapi masyarakatnya jelek. Sehingga kadang-kadang anak kemudian keluar dari sekolah, kembali ke rumah, interaksi dengan masyarakat, bisa kemudian rusak karena ini gara-gara masyarakat. Ini lingkungan yang akan bisa juga mempengaruhi ini sang anak tersebut. Maka ini di atas fitrahnya, itu bisa rusak fitrahnya dengan berbagai macam sebab. Di antara sebabnya adalah tadi bisikan-bisikan setan yang menyesatkan, kemudian juga lingkungan yang rusak yang bisa membawa dia kepada kerusakan penyimpangan fitrah. Dan manusia dilahirkan di atas fitrah Islam, maksudnya adalah fitrah kecenderungan pada Islam. Adapun secara detail hukum-hukum Islam harus belajar. Sehingga Nabi pun dikatakan Allah, ini dulu sebelum Allah ajarkan Al-Quran, inilah tadri, Anda tidak tahu, ma kunta tadri mal kitab walal iman, Anda nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Lalu Allah ajarkan bagaimana rincian-rincian daripada kitab dan rincian-rincian daripada keimanan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'in min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Allah ungkapkan risalah dengan ruh. Bahwasanya ruhnya iman kita, ruh keimanan kita hanya akan bisa hidup dengan sempurna dengan kita mengenal risalah dan semakin mendalam pengenalan kita terhadap risalah Allah Ta'ala, maka akan semakin sempurna kehidupan iman kita. Makun tata terimal kitab walal iman. Dulu kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Lalu Allah ajarkan ayat per ayat, yakni Allah turunkan pada Nabi, sehingga Nabi sangat memahami apa itu iman, apa itu kitab, dan itulah kemudian jangan menjadi kitab tuntunan petunjuk bagi kita, sudah komplit, ada di hadapan kita, maka tinggal kita belajar bagaimana kita mendetailkan kefahaman kita tentang ajaran Islam sehingga kita betul mendapatkan jalan yang lurus yang kita senantiasa minta kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga jalan untuk mengetahui ajaran Islam ya harus belajar. Ini harus belajar. Kemudian hadis ini pula memberikan pelajaran kepada kita, yaitu hendaknya orang tua betul-betul menjaga tarbiyah, yakni keluarga. Dan tarbiyah Islam itu gampang. Pendidikan yang sudah ada modal fitrah. Sehingga tinggal kita kemudian memancing-mancing terus, mengajarkan terus. Maka dengan fitrah yang sudah ada dalam hati manusia, maka dia akan dengan cepat, sangat gampang menerima apa yang kita ajarkan dari ajaran Islam ini. Sehingga nggak sulit. Sehingga justru yang sulit itu adalah ada bid'ah-bid'ah yang mereka adakan sehingga menjadi sangat ruwet, sangat itu menyulitkan. Kemudian beragama dengan menyembah Allah Ta'ala, yakni tauhid, agama fitrah. Maka banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang musyrik yang mereka bertaubat kepada Allah, ini kembali kepada Islam, karena melihat fenomena betapa tidak masuk akalnya syirik dan betapa sangat hinanya nilai kesyirikan. Orang-orang mereka menyembah selain Allah SWT, orang-orang yang mereka yaitu terjatuh dalam perbuatan syirik. Seperti pernah diceritakan bagaimana ada seorang yang mereka melihat Tuhannya sedang dikencingi oleh anjing. Ini di atas kepala dikencingi dan nggak bisa apa-apa. Maka melihat fenomena seperti itu, merenung betapa sangat hinanya bagaimana Tuhan yang disucikan dikencingi anjing, kemudian dianya sujud tunduk kepada berhala tersebut, yang sampai akhirnya dia kemudian justru memilih yakni Islam, masuk ke dalam yakni Islam. Ini adalah pertentangan dengan fitrah manusia. Bagaimana Tuhan yang terhormat yang dikencingi? Tapi kata Allah, walakin aktsara nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia mereka la ya'lamun. Artinya kebanyakan manusia mereka tidak faham, tidak tahu tentang hakikat fitrah.
dan rata-rata fitrah manusia telah menyimpang. Telah menyimpang karena ya keluarga yang tidak mengawal fitrahnya dengan baik, keluarga yang tidak pernah urusan dengan fitrahnya sang anak, sehingga membiarkan tumbuh berkembang dengan lingkungan yang ada, dan kebetulan lingkungan yang rusak, yang tidak kenal agama, maka fitrahnya adalah fitrah yang kemudian menyimpang. Sedikit banget orang yang mereka itu lurus dari orang tuanya mendidik agama di atas fitrah, dia mendapatkan lingkungan yang baik, dia mendapat sekolah yang baik. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa bagi seorang ini hamba. Karena kebanyakan manusia itu mereka fitrahnya menjadi rusak ketika mereka memang tidak dikenalkan agama dari awal. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba Allah yang betul-betul bisa bersyukur itu sedikit banget. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan sekalipun Anda memiliki semangat untuk menjadikan manusia itu beriman semuanya, ya Muhammad, kebanyakan mereka tidak akan beriman. Kebanyakan mereka tidak akan beriman. Makanya kalau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi akan menyesatkan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para salaf kita mengingatkan kepada kita, kadang-kadang mengikuti kebenaran itu jumlahnya orang hanya sedikit. Karena kebanyakan manusia memang mereka layak lamun, tidak paham tentang hakikat kebenaran. Kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka kata sebagian salaf, alaika bil haqqi. Adalah Anda senantiasa di atas al-haq. Jangan pernah Anda menyimpang dari al-haq. Wala takhtarra bikasratil halikin. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Wala tastawhish min qillatis salikin. Jangan Anda merasa takut galau dengan sedikitnya pejalan yang mengikuti kebenaran. Sehingga rata-rata manusia adalah mereka sesat, tidak paham agama, mereka terbimbing oleh syaitan yang sudah duluan. Bagaimana syaitan selalu bergerak untuk menyesatkan yaitu manusia. Maka kebenaran itu, kata Ibnu Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haqqa. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan al-haq. Sehingga tidak dikatakan jamaah kecuali yang sesuai dengan ini kebenaran. Walaupun Anda sendirian. Wa in kunta wahda fa antal jamaah. Anda walaupun sendirian, Anda tetap dikatakan yaitu jamaah. Ini jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, ini jami'an. Kemudian beliau bawakan ayat wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya agar mereka betul-betul menjaga Islam ini sampai matinya. Wa wassa biya Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat kedua yang dibawakan hari ini. Wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Kita nggak tahu kapan kita ini mati. Tapi wasiatnya jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Artinya kita diperintahkan agar kita senantiasa istiqamah, agar senantiasa kita betul-betul belajar Islam, istiqamah, mengamalkan Islam, istiqamah. Bagaimana dia lurus, dia pertahankan agamanya sampai dia matinya dalam keadaan istiqamah di atas Islam. Karena mati itu sifatnya adalah pasti, tapi seringnya mendadak. Pasti dan banyak mendadaknya. Pasti setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami ini kematian. Dan seringnya datangnya mendadak. Sehingga tahu-tahu mati. Maka mempersiapkan diri agar kematiannya menjumpai dia dalam keadaan berislam itu membutuhkan istiqomah. Sehingga orang yang istiqomah terus, orang yang betul-betul lurus terus, istiqomah, sampai ketika kemudian ajal menjemput dia sedang di atas Islam,
dia sedang di atas ini al-haq, sehingga matinya pun dikatakan mati di atas ini Islam. Sehingga Islam adalah wasiat Nabiullah Ibrahim yang mewasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar selalu konsisten di atas Islam. Agar ini tidak pernah ada pikiran menyimpang. Jangan sampai dia sewaktu-waktu mati, kemudian dia sedang tidak ada di atas yakni Islam. Kemudian bagaimana kita betul-betul membutuhkan keteguhan kita di atas ini agama ini. Sehingga bagaimana sabat, kokoh, teguh. Maka di antara doa kita yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Allahumma inni as'aluka ini as-sabat fil amri. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keteguhan, as-sabat, kekokohan di atas ini agamamu, asal di atas agama ini. Sehingga dalam kita berjalan atas agama fitrah yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah itu membutuhkan as-sabat. Bagaimana kita bisa kokoh dalam berjalan di atas shiratal mustaqim. Bagaimana kita betul-betul bisa meniti jalan itu dengan settle, dengan bagus, dengan mantap, tidak tergiur kanan kiri. Dia tidak tertipu tipuan setan. Dia tidak tertipu dengan tipuan yakni dunia. Maka wasiat untuk betul-betul kita ini istiqamah di atas agama, faqim wajhaka lidini hanifan. Hadapkan wajah Anda terus kepada Allah. Ini agama dengan agama yang hanif ini, agama yang hanya condong pada kebenaran dan paling dari kebatilan. Kemudian bagaimana dia mengusahakan kokoh, istiqomah, sehingga sampai ketika harus menerima kematian dia ini di atas sunnah. Maka kita diajarkan zikir yang sangat bagus setiap pagi. Di antaranya asbahna, Allahumma asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin SAW, wa ala millati abina Ibrahim hanifah musliman, wa makana minal musyrikin. Bagaimana kita kalimat ini mengajarkan pada kita agar kita ini selalu di atas fitrah Islam. Di kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat ini la ilaha illallah. Di atas agama Muhammad Rasulullah SAW, di atas agama Ibrahim, yaitu hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Yang dia condong kepada Allah, kepada al-haq, dan betul-betul berpaling total dari segala macam yaitu bentuk yakni kesyirikan. Oleh karena itulah bagaimana seorang dia benar-benar berusaha menjaga betul agamanya sampai nanti dia kembali kepada Allah dalam keadaan muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka dia akan betul-betul tidak akan mati kecuali kematiannya di atas fitrah yin Islam. Inilah hakikat yakni agama. Hakikat agama Islam adalah ikhlasuddin, memurnikan agama semata-mata lillah untuk Allah Ta'ala. Kemudian istislam li amri, kita bagaimana tunduk patuh dengan perintah Allah, dengan jalan Allah, syariat yang telah diajarkan Allah SWT, sehingga itulah wujud dua syahadat kita, syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid, bagaimana kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah tanpa musyrik. Kewajiban syahadat rasul adalah kita bagaimana ittiba kepada Nabi, agama itu dengan mengikuti Nabi SAW. Jangan merasa punya agama yang lebih baik dibandingkan agama Nabi. Jangan merasa punya amalan yang lebih baik dibandingkan amalan Nabi. Maka Ibnu Mas'ud ketika mengingkari perbuatan bid'ahnya orang-orang itu, apa katanya? La'allakum ala milatin ahda an milati Muhammad SAW. Apakah Anda merasa di atas agama yang lebih baik dibandingkan dengan milahnya Rasulullah Muhammad SAW? Tentu ini adalah sebuah kesesatan. Orang mereka merasa agamanya lebih baik dibandingkan dengan agama Islam. Yang kedua, muftatihu babidhalah, atau kalian akan menjadi pintu pembuka kesesatan. Yang orang yang sesat akan digendong dosanya oleh Anda. Tentu kita nggak mau. Oleh karena itulah hendaklah seorang betul-betul dia menyadari tentang nikmat agama ini, lalu dia pelihara, jangan sampai rusak, sehingga betul-betul nikmat ini melekat terus kepada kita sampai kita kembali kepada Allah SWT.
Ini dulu ayat yang kita baca, para pendengar yang rahmati Allah Ta'ala. Ya, ini yang berkaitan dengan Fadlul Islam. Beliau bawakan ayat tentang ini bagaimana Islam, hakikat Islam itu menghadapkan wajahnya secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Inilah tuntutan memurnikan tauhid. Kemudian detailnya bisa dipelajari dalam pembahasan tentang masalah tauhid yang para ulama juga jelaskan. Kemudian bagaimana kita terus istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga jiwa yang tenang, yang diarahkan ke surga, yang bahkan kemudian malaikat pun akan mendampingi dia di setiap titik yang sangat menegangkan, dari kematiannya, di alam barzahnya, ketika dibangkitkan menghadap Allah, sampai ini masuk jannahnya, malaikat mendampingi terus dan menyampaikan kabar gembira kepada kaum mukminin, dan juga betul-betul selalu memberikan bisikan untuk mengokohkan. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Di dunia malaikat akan mengiringi untuk membisikkan terus agar istiqomah, agar kokoh, agar lurus, agar sabat di atas agama ini. Nanti di alam barzah juga menemani, ketika dibangkitkan sampai ke surga juga di malaikat selalu mendampingi. Bahkan berdiri di pintu surga mengucapkan salam kepadanya, selamat atas kebaikan kalian yang menjadikan kalian surga. Dan diperintahkan dengan menyambut dengan sangat lembut, mempersilahkan menikmati nikmat jannah, kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silahkan sekarang kalian makan, minum sepuasnya. Semuanya ini hasil perbuatan kalian masa lalu. Sehingga malaikat betul-betul menjadi pendamping manusia dari awal sampai akhir, ketika manusia betul-betul berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.